hafiraha yang menggali dabah an waladiha dari anaknya yang melubangi anak boleh yang melubangi yang gali yang lubangin yang gali sama nggak tujuannya apa ini kalau di isyarahnya mah di sini wa ma'adzalika tatajannabu an yasil ad-darar minha ila waladiha, itu tujuannya. Sehingga tarfa'u mengangkat ad-dabbatu seekor hayawan akan yang menggali haknya kemana itu kedabah an waladiha dari anaknya khasyata an tusibahu, takut mengenai atau takut menimpa ya bahu akan hafir ya. Jadi Allah subhanahu wa jalla jalaluhu wahdah menciptakan rahmat banyaknya berapa? 100 bagian ya. Cuma perlu diketahui oleh semua umat bahwa Allah subhanahu berkenan untuk menyimpan yang 99 dan kemudian menurunkan ke muka bumi yang 1 bagian. Dari 1 bagian itu, gitu maksudnya ya. Banyak ini. Dari sebagian itu berkasih sayang semua makhluk sehingga seekor hayawan akan mengangkat hafirah yang gali akan dabah an waladiha khasyata an tusibahu. Jadi sehingga si seekor hayawan ini apa namanya tadi? Bingung, karena takut salah saya. Walil faras untuk kuda, walil himar dan untuk seekor himar. Iman cilatul dhulfi minal baqar wal khaf minal jamal ya. An waladiha dari anak si dabah khasyata an tusibahu, karena takut untuk mengenai si waladiha ya. Jadi seekor hayawan akan mengangkat belum paham saya, wallahu a'lam. Yang jelas yang bisa saya pahami, seekor hayawan mengerti banget cara untuk menyelamatkan anaknya dari galian lubang terutama ya. Itu semuanya berangkat dari min dzalikal juz'i ya. Jadi dari satu bagian rahmat itu hayawan dabah apa namanya binatang-binatang saling menyayangi dengan anak-anaknya gara-gara satu rahmat itu ya, termasuk kasih sayang ayam kepada anaknya yang kalau kita lihat luar biasa ya. Bisa dilihat bagaimana kasih sayang seekor ayam kepada anak-anaknya, walaupun lahir 12 tetap aja keurus itu ya. Emang begitu, sampai ada kalimat orang mah kayak ayam memang, kalau perempuan sama anak sayang, kalau laki ya di mana ada jago yang nggak ada ya. Nah itu semuanya berkat satu rahmat. Berarti yang 99 belum dimainin sama Allah. Akbar. Satu rahmat aja demikian indahnya, apalagi
Maka harapan banget buat orang Islam untuk mendapat rahmat Allah, dengan rahmat akhirnya masuk surga. Walaupun itu orang banyak melakukan maksiat akan asal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Tujuannya itu jadi supaya timbul rasa percaya diri ya, roja. Jadi Aminuddin, walaupun lu banyak salah, jangan khawatir. Lu tahu gara-gara satu rahmat aja, lihat tuh, emak nggak pernah ngelupain anak-anaknya gara-gara satu juz itu, satu bagian ya. Apalagi kalau 99, bagaimana? Ya Allah kuat ya. Yang jelas kita tahu bahwa rahmat itu merupakan modal untuk selamatnya kita dari api neraka ya. Kalian jangan katakan amalku yang mengantarkan aku ke surga, tapi rahmat Allah yang mengantarkan aku ke dalam surga ya. Udah apalah hadisnya, innahu layyanjua, di sini juga udah lewat lama. Innahu layyanjua ahadun minkum, innahu layyanjua ahadun minkum bi amalihi, amalin ya. Innahu layyanjua ahadun minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmah. Nah, birahmah ya. Jadi innahu, sesungguhnya situasi kondisi, namanya dhamir sya'n itu ya. Udah di juz awal itu. Cuman berkaitan, ini ada hubungannya ke situ. Sesungguhnya situasi lan, tidak akan, yang jua selamat, ahadun seseorang minkum dari kalian wahai umatku ya, bi amali, kalau hanya mengandalkan amal ibadahnya. Sehingga para sahabat yang mendengar saat itu sempat bingung dan kemudian bertanya, qalu wala anta, berkata para sahabat, wala anta, dan tidak juga engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jawaban Rasul apa? Qala wala ana, bersabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala, dan tidaklah ana juga seperti itu, tidak bisa masuk surga karena amal, padahal amalku luar biasa ya. Illa, kecuali ayyataghammadani, menyelimuti Allah ni akan aku birahmatin, dengan rahmat ya. Jadi tujuannya itu. Jadi kita nggak boleh putus asa, dengan satu rahmat pun kasih sayang begitu nampak. Sementara di hari kiamat akan terjadi 99 rahmat yang insya Allah kita semua walaupun banyak berbuat salah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah maka berada kita fil jannah, di dalam surga ya. Kemudian wa fi riwayatin, adapun dalam satu riwayat bukan begitu Aminuddin. Kata siapa ini? Imam Bukhari, Muslim ya. Kalau yang aku dengar kata dua imam ini begini, innallaha ta'ala, innalillah, bukan innallah ya. Kalau innallah sesungguhnya Allah, kalau innalillah sesungguhnya itu tetap bagi Allah ya. Jadi al-jar wal majrur jadi apa namanya, fa'il maf'ul ya. Inna, sesungguhnya, lillahi, ikut tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, mi'ata rahmatin ya, jadi ismu inna ya, mi'ata rahmatin, yaitu 100 rahmat ya. Kemudian ya sama tujuannya, cuman beda riwayat ya. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi. Ya Allah,
Anzala telah menurunkan Allah ya, minha dari mi'ah, dari 100, rahmatan wahidatan, akan rahmat yang satu. Kemana itu diturunkannya? Bainal jinni wal ins, antara jin dan manusia yang sudah Allah ciptakan. Bahkan wal bahaim, jamak dari bahimah, apa? Hayawan ya. Wal hawam, yaitu apa al-hawam? Ya kayak nyamuk, apa itu? Hasyarat ya. Binatang-binatang kecil, termasuk kata orang Sunda mah tongo. Ngerti tongo? Ya. Itu ya hasyarat, bangsa makhluk-makhluk kecil itu kayak laler apa tuh ya, hasyarat ya, disebutnya hasyarat. Mana pulpena? Al-hawam bitasdidil mim wal hawam ya, jamak dari hamah, wahiyal hasyarat. Lihat di syarahnya, wahiyal hasyarat, binatang-binatang kecil. Wafil fathi al-hawam bitasdil mim, jamak hamah, wahiyya ma yadubbu minal akhnas, setiap yang yadubu, merayap di muka bumi, itu adalah hawam ya. Mana tadi? Jadi satu rahmat itu Allah turunkan, dan terjadi itu rahmat antara jin, antara manusia, antara binatang, bahkan antara binatang yang kecil-kecil. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akharallahu tis'a. Fabiha, maka dengan satu rahmat ya, yata'atafun, sama-sama mereka saling menyayangi ya. Siapa? Jin, manusia, hawam, bahaim, semuanya sama-sama ada kasih sayang di antara mereka gara-gara satu rahmat. Sama wa biha yatarahamun, dan dengan satu rahmat mereka saling menyayangi. Wa biha, ya Allah, luar biasa Allah. Ini Rasul rajin banget. Wa biha, dengan rahmat satu, Aminuddin, ta'tiful wahsyu ala waladiha, seekor binatang kecil sekalipun akan timbul rasa atuf, rasa sayang, ala waladiha, atas anaknya. Allahu Akbar. Udah yang sering kita lihat ayam aja dah. Kucing juga, kucing, lihat kucing, anaknya lahir 4, dipindahin, digigit ya. Allah. Itu gara-gara satu rahmat yang Allah turunkan. Kasih sayangnya, Masya Allah. Jadi lega banget di hari kiamat ada 99 rahmat Allah. Nggak mungkin dah gua kena ada orang rahmat banyak banget. Kira-kira begitu ya, insya Allah. Dengan catatan jangan suka mengabaikan perintah Allah ya. Ya di antaranya salat subuh berjamaah. Amin. Ya. Kemudian mana tadi, wa akhara, benar ya? Wa akhara, dan mengakhirkan atau menunda. Oleh akhara yuakhiru, mengakhirkan, menunda. Allah subhanahu wa jalla jalaluhu wahdah, tis'an, akan 99 rahmat. Untuk apa? Ini yang kita sama-sama bicarakan. Yarhamu biha, merahmati Allah, biha, dengan 99 rahmat, ibadahu, akan seluruh hambanya, atau akan seluruh hamba Allah. Kapan? Yaumal qiyamah, itu di hari kiamat. Luar biasa. Kayaknya ya ini berita gembira ya, yang menimbulkan roja ya, harapan begitu besarnya, sebab kita yakin dengan satu aja. Kucing begitu
kucing ayam begitu sayang sama anak, ya apalagi 99 kayaknya jauh kita dari neraka insya Allah. Paham ya? Wa fi riwayatin, masih satu hadis maksudnya. Cuman riwayatnya yang beda-beda. Jadi Imam Nawawi pengen nyuguhin semua biar tulabul ilm sama-sama mengerti, dan kita tahu bahwa penyampaian ilmu itu harus, sebab kitmanul ilm haram ya. Mana lagi? Wa fi riwayati Muslimin aidan, adapun dalam satu kesempatan Imam Muslim juga meriwayatkan, bukan begitu lafadznya, datangnya min riwayati Salman Al-Farisi ya, dari seorang sahabat yang bangsa Persia. Kalau sekarang apa Persia itu? Iran ya kalau Persia ya. Tapi Salman ini berkulit hitam, sangat-sangat disayang, sangat-sangat menyayangi dan disayang oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking beliau sayangnya kepada Salman, pernah beliau bilang, anta ya Salman minna ahlul bait, walaupun ente orang hitam, kulit hitam, tapi ternyata karena kebaikan ente itu seolah-olah keluarga kami. Luar biasa ya. Yang diaku keluarga sama Nabi yaitu Salman Al-Farisi. Nah, kalau sudah diaku keluarga, Allah bilang dalam Al-Quran, ma yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira ya. Nah, itu kan menjadi perbincangan sekarang. Ada yang bilang habaib ahlul bait ya, ada yang bilang ya udah kacau lah, kita mata taslim aja udah. Ahlul bait itu hanya 5 kan? Siapa al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Itu merupakan liyutahhirakum. Nggak mungkin mereka berlima ini punya sifat, apalagi punya kegiatan yang bertentangan dengan perintah Allah, sebab mereka sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang mana nasib mereka berlima itu Nabi udah ketahuan sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ketahuan udah magamnya. Hasan Husain merupakan syabab, sayyidah syababi ahlil jannah. Wa ibunya Siti Fatimah merupakan sayyidatu ahlil jannah, kepala perempuan yang ada di surga. Kalau bahasa sekarang apa? Ketua Dharma wanita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan walaupun ya minta sama Allah deket sih rada bersama mereka yang 5 ya. Yang kita kalau baca nanti paling bali khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Pahamin artinya. Li khamsatun, bagi aku. Nah, ini pede ini. Nggak mungkin segede gua masuk neraka. Kan begitu kira-kira. Sebab gua punya andalan 5 orang. Nah, cuman kalau ngaku doang nggak. Itu yang bisa dijamin itu. Lu ngaku ngaku pacar gua, lu pengen bahasa doang nggak lu. Datang Sayyidina Hasan Husain, lu seenaknya aja Aminuddin lu ngomong. Dengan gua lu bisa selamat, tapi lu bertentangan sama gua kan nggak enak. Jadi harus jujur ya. Al-Mustafa li khamsatun, li bagiku khamsatun, ada 5 orang bujangga ya. Utfi, apa utfi? Utfi dari atfa ayutfi asalnya. Nah, belum paham tuh. Apaan sebelum ngaji ya. Utfi'u, aku padamkan. Biha, dengan yang 5 ini ya. Walaupun ceritanya itu neraka begitu dahsyat, gua nggak takut.
sebuah buah punya andalan 5 orang ya. Dengan 5 orang itu utfi biha harral waba, panasnya neraka, al-hatimah yang menyakitkan ya. Iya, jenis duduk. Siapa mereka berlima? Al-Mustafa yang pertama, orang yang punya titel Mustafa. Siapa? Ya tiap hari kita panggil. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan hambamu yang bertitel Al-Mustafa. Siapa itu? Sayyidina wa nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baligh maqasidana, ya Allah, dengan kebesaran beliau ilangin ini penyakit saya. Amin. Arti baligh apa? Baligh sampaikan, jangan balik. Rabbi bil Mustafa balik sana balik sini. Mana emang lebaran? Baligh maqasid jamak dari maksud ya. Baligh maqasidana berarti sampaikan segala maksud kami. Kemudian waghfir lana ma madha, ada waghfir lana dzambana. Waghfir, dan ampuni ya Allah, lana bagi kami, ma madha, dosa yang telah lampau ya. Ya wasi'al karami, wahai zat Allah yang sangat luas kedermawanannya atau kebaikannya ya. Al-Mustafa yang kedua siapa? Al-Murtada. Siapa Al-Murtada? Adalah kesepupu sekaligus mantu daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Imamul Masyariq wal Magharib, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu ya. Istimewa beliau itu. Kalau yang lain radhiyallahu anhu, beliau karramallahu wajhahu ya. Kemudian Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma, ibnun anak, ibnani berarti dua anak ya. Wa benahuma, dan kedua anak huma, wa benahuma, dan kedua anak mereka berdua, yaitu Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu ta'ala wajhah. Wa Fatimah, dan emaknya yang bernama Siti Fatimah. Maka dengan 5 orang ini utfi biha harral wabail hatimah ya. Bisa kami padamkan ya dengan, ya tentunya kembali kepada apa yang kita bicarakan. Dengan 5 orang ini kita insyaallah dirahmati Allah. Dengan dirahmati Allah, maka insyaallah kita akan berada fil jannah, dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, kita masih terus ya. Innalillah, sesungguhnya itu tetap bagi Allah, mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin ya. Faminha rahmatun, maka dari yang 100 hanya dengan 1 rahmat. Itu kan yang kita baca ya. Yatarahamu bihal khalqu bainahum, berkasih sayang atau saling menyayangi, biha dengan rahmatun, dengan 1 rahmat, al khalqu semua makhluk, bainahum antara mereka, wa tis'un wa tis'una liyaumil qiyamah. Allah. Dan yang 9 dan 90 itu ditaruh atau disimpan oleh Allah untuk kapan? Untuk hari kiamat. Masya Allah, kan tambah pede kita.
di dunia gara-gara satu rahmat. Ayam sayang sama anaknya, Kucing saya. kucing sama anaknya. Emak walaupun anaknya ngelunjak tetap aja sayang ya. Banget. Haji Diding sayang sama Fahri, Fahri sayang sama Haji Diding, dan kita saling menyayangi insya Allah gara-gara satu rahmat. Luar biasa, masya Allah. Masih wa fi riwayatin ya. Dalam satu ayat nggak begitu. Ya, riwayat siapa ini nggak dibilangin ya. Pokoknya kalau udah berbicara soal sahabat, walaupun berbeda riwayat, jangan dipersoalkan sebab mereka semuanya jujur. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, karakternya ya sama. Lain kalau kita, lain Dayat, lain Ansori. Kalau Dayat kan sibuk di rumah, kalau Ansori tidur. Nah kalau Mas Rian ketiduran. Beda. Jadi kalau soal nggak ada aib ya. Mereka sama-sama berdampingan dengan para nabi, yang mana para nabi itu arsalam biyadabi apa? Fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Rata-rata semua para nabi memiliki sifat yang empat-empatnya merupakan sifat yang terpuji. Yang pertama zawi fatana. Apa fatana? Cakep itu fatana. Nah, pintar. Tapi kalau kita ngasih nama anak si Patona kelihatannya jelek. Selain Aisyah jadi Ice kan kurang ajar ya. Apa disebutnya nama komersil. Arsala anbiya zawi fatana bisidqi, jujur, wa tabligh, menyampaikan apa adanya, wal amanah, dan juga bisa dipercaya. Oke. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, bukan begitu lafadznya, tapi ini yang aku akan tampilkan, kata riwayat lain ini. Siapa yang meriwayatkan? Imam Muslim. Ada keterangan nggak? Imam Muslim. Imam Muslim juga. Nah, jadi Imam Muslim itu banyak bicara, tujuan satu tapi sirah ibaratnya berbeda gitu ya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat mengatakan begini baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa, telah menciptakan Allah. Kapan itu menciptakannya? Yauma khalaqas samawati wal ardi, di hari di mana Allah hari itu menciptakan langit dan bumi ya. Apa yang Allah ciptakan bareng dengan penciptaan langit dan bumi? Mi'ata rahmatin, yang Allah ciptakan adalah, atau bahasa Indonesianya akan 100 rahmat ya. Kalau kemarin kan lamma khalaqallahul khalqa, masih ingat? Ketika Allah menciptakan makhluk, Allah nulis dalam notebook, dalam satu buku ya, yang mana itu indahu fauqal arsy, sampai sekarang di sisi Allah adanya. Nggak mungkin Allah, yang mungkin Allah lupa ya. Itu hanya memperkuat, jadi udah jadi keputusan. Apa yang ditulis? Inna rahmati sabaqat inna rahmati taghlib ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku dapat mengalahkan marahku. Artinya apa? Semarah-marahnya aku, tetap aja rahmat tidak akan terkalahkan oleh marahku. Subhanallah. Dan itu ya kalau bahasa kita ya, tapi Allah apa namanya, mukhalifun lil hawadits, apa itu dalilnya? Mukhalifun lil hawadits, Allah tuh berlainan dengan makhluk. Kalau kita memutuskan sesuatu kan kadang-kadang ditulis, ditaruh di kantong.
Walaupun kita lupa, iya ada tulisan nih, gua kudu sayang sama bini gua selamanya kan gitu kan. Ya, inna rahmati sabab apa tadi ketaglibu rahmati ghadabi, sesungguhnya rahmatku dapat mengalahkan kemurkaanku. Allah Akbar. Itu dicatat oleh Allah sampai sekarang fil arsy ya. Allah, oke, kita teruskan, kita lanjutkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa jalla jalaluhu wahdah menciptakan 100 rahmat, di mana itu penciptaannya bareng dengan saat menciptakan Allah akan bumi dan langit, atau 7 lapis langit dan bumi ya. As-samawat, as-samawat jamak ya dari samaun. Al-arad enggak dijamakan tuh. Kata para ulama ahli lughah, mengingat lapisan langit dan lapisan bumi kan beda. Kalau lapisan langit antara satu langit dengan langit lain ada apa? Ada spasi ya. Ada jeda, ya ada spasi, ada spasi. Adapun 7 lapis bumi, walaupun 7 lapis tetap satu, jadi makanya nggak dijamain loh, jadi wal ardo aja, nggak wal ardina. Tapi boleh wal ardin ya. Apa siapa yang sudah alhamdulillahilladzi bi'izzatihi tatimmus shalihat khalaqal arda was samawat, boleh ya. Al ardina was samawat boleh. Kullu rahmatin tibaqu ma bainas samai ilal ardi. Allah. Kullu setiap rahmatin rahmat, tibaqu apa tibaq itu? Lapisan, jadi tabaqah itu lapisan ya. Tibaq lapisan ma baina barang antara langit wal ilal ardi ke bumi, jadi satu rahmat itu luasnya antara langit dan bumi. Subhanallah. Faja'ala minha fil ardi rahmatan ya. Maka menjadikan Allah minha dari mi'atu rahmah fil ardi di muka bumi rahmatan akan satu rahmat. Sama kan dengan itu yang sudah sama-sama kita baca, cuman beda redaksi ya. Kalau kata kita beda redaksi, tujuan sama. Fabiha ta'tiful walidatu ala waladiha. Fabiha, maka dengan satu rahmat itu ta'tif sayang ya, ta'tifu sayang al-walidah seorang, walidah ibu, walidatun walidun bapak, kalau walidatun ibu. Dengan satu rahmat tadi, seorang ibu walaupun disakiti oleh anaknya tetap akan ada ataf, apa namanya, itu cucu saya tuh namanya Atif ya, itu sayang ya, sayang ya walidah ala waladiha atas anaknya ya. Walaupun Mas Rian begitu apa namanya, ini tetap aja mama nangis. Luar biasa. Itu gara-gara satu rahmat Allah. Walaupun lagi ditahan, ngelihat anak tetap aja disusuin. Subhanallah kan. Ingat nggak kemarin kan itu As-Sibdi apa tadi kemarin ya. Qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisabyin fa idza imra'atun min as-sabyi tas'a idza wajadat sabiyan fi sabyi akhadhathu fa alzaqathu bi batniha fa arda'athu. Ya Allah, lagi dalam keadaan berduka tetap aja seorang ibu tidak akan kehilangan kasih sayangnya kepada anak ya. Allahu Akbar. Makanya prihatin zaman sekarang banyak orang sudah yang tidak lagi yang kehilangan rahmat ya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak seperti itu. Sampai kata baginda Rasulullah nanya, kira-kira itu perempuan tega nggak naruh anaknya di neraka atau di api? Walaupun lagi sibuk tetap aja mau netein, mau ngurusin. Sayangnya Allah lebih daripada itu semuanya ya.
Subhanallah. Mana tuh? Kemudian faja'ala minha fil ardi rahmatan, menjadikan Allah minha dari 100 di bumi, di muka bumi, rahmatan akan satu rahmat. Fabiha, maka dengan satu rahmat, ta'tiful walidatu ala waladiha, menyayangi walidah seorang ibu ala waladiha atas anaknya si walidah. Wal wahsyu, tadi wahsy ya, dan hayawan, wa tair, dan burung, ba'duha ala ba'din, sebagian mereka ala ba'din atas sebagian. Burung sayang sama anaknya, ya. Kemudian semua binatang sayang sama anaknya gara-gara satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi. Fa idza kana yaumul qiyamah, ini yang menggembirakan. Maka apabila terjadi hari kiamat, akmalaha, maka menyempurnakan Allah akan rahmat bihadhir rahmati, dengan ini rahmat. Jadi kalau di dunia kita sama-sama mendapatkan kasih sayang yang demikian dahsyat tapi tetap satu, di hari kiamat ternyata ditambah dengan 99 rahmat, jadilah 100 rahmat. Harapan buat kita untuk tidak disentuh oleh api neraka, tapi kita akan bersama-sama dengan baginda Rasul Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil jannati, di dalam syurga Allah. Jadi ingat apa namanya, qasidah Abu Nawas ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa laqwa ala naril jahimi fabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Walaupun aku tidak pantas untuk berada di surga, tapi dengan rahmatmu aku akan bersama baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil jannah, di dalam surga. Udah ya. Ya berarti idza aznaba abdi dzamban fa'alima anna luar biasa. Lebih dahsyat lagi nanti ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat ya. Kemarin mau sampai nggak Jumatan saya, bosan Jumat di mana? Iya kan nggak keluar saya. Saya takut jatuh ini tambah rame nanti ya. Ya mudah-mudahan kalau memang sudah waktunya Allah berikan rahmat itu, rahmat ya. Dengan rahmat Allah kita selamat dari dunia sampai ke akhirat. Dengan rahmat Allah dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan, dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan